Contohnya seperti ini. Contohnya deskripsi seperti ini, pencipta. Ini pencipta arsip, arsip biru keuangan. Kemudian inisial petugas nama sementara ini NY, ini saya misalnya ya Nuriani. Inisial petugasnya nomor sementara 1, nomor definitifnya 0, kode KU, indeks SP2D, isi masalah arsip penelitian, ini SP2D penelitian maksudnya ya. Keterangan baik asli jumlah 10 bendel tahun 2017 sampai 2018. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan hal ini, ada yang nanya gitu ya. Bu, itu yang deskripsi itu apakah tiap surat dibikin seperti itu? Jadi enggak ya, deskripsi ini bukan tiap surat, tapi tiap masalah. Jadi misalnya ini tentang SP2D penelitian tahun 2017-2018. Berarti kan tebel ya, 10 bendel. Nah, itu deskripsinya cuma 1. Gitu. Makanya kalau untuk inaktif itu beda dengan arsip pemberkasan arsip aktif ya. Kalau aktif kan memang kita tulis per surat gitu ya, surat isinya, isi informasinya apa gitu. Kalau inaktif ini enggak. Jadi memang harus diberkaskan. Kemudian yang ketujuh, pembuatan skema pengelompokan arsip. Merupakan pembuatan klasifikasi masalah sebagai dasar untuk menyusun kartu deskripsi. Penyusunan ini bisa berdasarkan pola klasifikasi, struktur organisasi, tupoksi, deskripsi, dan kombinasi. Kemudian yang ke-8, manuver kartu deskripsi dan penomoran kartu deskripsi. Manuver kartu deskripsi ini adalah suatu proses penggabungan kartu deskripsi yang mempunyai kesamaan masalah sesuai dengan skema. Kemudian kartu deskripsi disusun berdasarkan skema, diberi nomor definitif yang akan digunakan sebagai nomor penyimpanan arsip. Jadi tadi kartu deskripsi tadi kan sudah dibuat nih ya, sudah dibuat. Nanti manuver itu diambil tuh kartunya, kemudian disusun berdasarkan masalah, kemudian urutkan tahun gitu. Baru nanti dikasih nomor definitifnya. Kemudian yang 9, manuver berkas dan penomoran definitif berkas. Ini kemudian setelah kartunya tadi disusun, baru berkasnya disusun. Berkasnya disusun, kemudian disesuaikan dengan nomor definitifnya. Kemudian disusun berdasarkan skema yang telah kita tentukan. Kemudian langkah ke-10 yaitu memasukkan arsip ke dalam folder atau kertas pembungkus. Nah, berkas yang telah disusun tadi dimasukkan ke dalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip. Jadi kalau arsip inaktif ini memang sebaiknya menggunakan folder ya kalau keperaturan ARI. Tapi kalau misalnya anggarannya terbatas gitu, saya suka menggunakan kertas kissing. Padahal kertas kissing itu sebenarnya kan untuk membungkus arsip statis. Tapi kalau dari segi anggaran itu lebih murah kertas kissing daripada folder kalau untuk arsip inaktif. Jadi saya menggunakan kertas itu. Dan kemudian memasukkan folder ke dalam box dan pelabelan box. Kemudian berkas yang telah dimasukkan ke dalam folder tadi, kemudian dimasukkan ke dalam box. Kemudian diberi label yang mencantumkan informasi pencipta arsip dan nomor urut arsip. Ini seperti ini saya ambil dari Andri ya. Andri ini SES ini eselon 2-nya, box ini adalah pencipta unit kearsipannya yang memiliki arsip. Kemudian ini 01 ini rak nomor 1, 060 ini adalah nomor boxnya, 0276 sampai 0303 ini adalah nomor berkas, bukan nomor surat ya, nomor berkas. Jadi bisa saja satu berkas ini, 276 ini isinya 10 bendel misalnya. Seperti itu. Jadi nomor berkas, bukan nomor surat. Nah, kalau di tempat kami di FPIK IPB, ini saya menggunakan ini ya. Ini FPIK IPB, ini eselon 2-nya, kemudian THP ini yang memiliki arsipnya, kemudian KM10, ini adalah personal file mahasiswa tahun 2016, ini 01, 02, 006, ini adalah lokasi simpannya, rak nomor 1, hambala nomor 2, box nomor 6, kemudian 041 ini adalah nomor berkas, sampai 065 ini nomor berkas. Jadi saya kalau mencari arsip misalnya tentang personal file mahasiswa, si Ivan gitu misalnya ya, saya nggak langsung ke ruang arsip, tapi saya mencari dulu di daftar arsip. Nanti daftar arsip saya cari personal file atas nama Ivan. Nah itu nanti nomor berapa? Misalnya dia nomor 42 gitu kan. Berarti ada di sini kan nomor, ini kan nomor 41, nomor 41 sampai 45.
65. Nah, pasti boxnya ada di sini. Nah, jadi saya lihat di daftar di komputer, oh di letak lokasi simpannya ada di 001, 002, 006. Oh, berarti di rak nomor 1, hambalan nomor 2, box nomor 6. Dan nomor berkasnya 42. Saya langsung ke ruangan arsip dan saya langsung menemukan itu. Jadi hanya 5 menit lah untuk mencari arsip itu. Karena apa? Karena sudah ada daftarnya. Coba bayangkan kalau arsipnya kacau, inaktifnya kacau. Seperti yang saya lihatkan dalam foto awal tadi ya, itu kita akan 2 hari kali ya nyari arsip satu gitu ya. Nah, ini penyusunan daftar arsip inaktif. Ini membuat daftar arsip inaktifnya berisi tentang seperti ini. Nomor arsip, klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah arsip, dan lokasi simpan. Lokasi simpan ini sangat penting ya Bapak Ibu. Soalnya kalau kita hanya menyimpan di record center, meskipun di box, di rak, tapi kalau tidak ditulis lokasi simpannya, kita akan sulit mencari gitu ya. Nah, daftar arsip inaktif ini berfungsi sebagai sarana penemuan kembali, sarana penyusutan, serta untuk menentukan nilai guna arsip dan retensi arsip. Ini contoh daftar arsip inaktifnya. Seperti ini. Nomor, klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah arsip, dan lokasi simpan. Ini ya. Nomor 1, misalnya klasifikasinya KU. Uraian informasinya SP2DM, Sekretariat Rektor IPB. Kurun waktu 2017, jumlah arsip 3 berkas, lokasi simpannya ini. 01, 02, 003. Berarti ada di rak nomor 1, hambalan nomor 2, dan box nomor 3. Nah, ini penataan record centernya seperti ini. Nah, kesimpulannya harus ada pemisahan yang tegas antara arsip aktif dan arsip inaktif sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Untuk menyimpan arsip inaktifnya sebaiknya di unit kearsipan 2 atau record center. Apabila pengelolaan arsip aktif dan inaktifnya berjalan dengan baik, maka permasalahan arsip kacau dapat terselesaikan. Kemudian yang materi berikutnya yaitu tentang penyusutan arsip. Penyusutan arsip ini adalah bagian dari kegiatan pengelolaan arsip dinamis yang sebenarnya yang pertama itulah penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan yang terakhir penyusutan. Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip. Jadi penyusutan arsip itu adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip. Nah, dengan cara apa? Dengan cara 3. Ini cara menghafalinnya 3P gitu ya. Penyusutan arsip itu ada 3P. Yang pertama, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan. Ini biasanya suka keluar nih kalau ada uji kom gitu ya. Ini ada 3P yaitu pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Kalau pemusnahan adalah pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan penyerahan yaitu penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Nah, tujuan penyusutan ini ada apa? Sebentar saya minum dulu ya. Tujuan penyusutan arsip ini yang pertama yaitu memisahkan antara arsip yang tidak bernilai guna dengan arsip yang bernilai guna. Yang kedua, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna. Yang ketiga, memisahkan arsip inaktif dari arsip aktif. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan penilaian. Kemudian yang kelima, memisahkan pengelolaan arsip aktif dan inaktif pada unit kerja yang berbeda. Minimal dengan fungsi yang berbeda, dengan kewenangan pengelolaan yang jelas dan tegas. Jadi kalau arsip inaktifnya sudah dipindah ke record center, itu otomatis yang mengelola penanggung jawabnya berbeda. Kalau yang di arsip aktif kan yang mengelola unit pengolah ya. Kemudian kalau yang arsip inaktif yang mengelola di unit kearsipan atau record center.
Kemudian yang keenam, memperjelas pengalihan dan pelepasan tanggung jawab pengelolaan informasi. Yang ketujuh, menyelamatkan arsip yang bernilai guna permanen berskala nasional. Jadi dengan adanya pengaturan seperti ini, misalnya arsip inaktif pindah, gitu kan. Jadi kan ketahuan tuh arsipnya apa saja. Itu sama dengan menyelamatkan arsip yang bernilai permanen tadi. Karena pada saat mau dimusnahkan kan harus dilihat dulu di JRA. Oh ini arsip ini musnah, ini arsip itu serah, gitu harus dilihat itu sehingga ketahuan mana yang permanen, mana yang bukan. Ini manfaat penyusutan arsip. Yang pertama, secara fisik, arsip menjadi rapi. Salah satu persyaratan penyusutan, arsip harus dalam keadaan tertata. Jadi jangan mau ya, Bapak Ibu yang di record center menerima arsip karungan gitu ya. Harus di ini dulu dong, dirapiin dulu dong gitu. Paling tidak ya misalnya bermasalah atau sesuai dengan pada saat aktifnya seperti apa, tapi jangan ditaruh di karung gitu ya. Seperti itu. Jadi saling tolong menolong lah gitu. Yang kedua, dilihat dari informasinya hanya arsip yang bernilai guna yang disimpan. Jadi yang sudah tidak bernilai guna bisa dimusnahkan. Sesuai dengan JRA, tapi ya tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Kemudian penemuan kembali menjadi mudah dan cepat. Biaya pengelolaan arsip menjadi lebih murah karena yang dikelola sedikit gitu ya. Jadi pengelolaan arsipnya jauh lebih murah. Berpindah atau hilangnya informasi dapat diketahui dengan mudah. Kemudian unit kerja atau unit pengolah tidak perlu mengurusi arsip yang tidak secara langsung digunakan untuk mendukung operasional organisasi. Jadi unit pengolah tidak perlu lagi mengurusi arsip inaktif karena arsip inaktif itu sudah ada di record center. Nah, penyusutan arsip ini ada dua, yaitu berdasarkan JRA dan tidak berdasarkan JRA. Pada saat kita akan melakukan penyusunan arsip, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian untuk menentukan arsip tersebut akan dipindahkan, dimusnahkan, atau diserahkan. Nah, ini JRA ini sangat penting ya. Jadi, seperti tadi yang saya sampaikan, contohnya misalnya ini, berkas lamaran yang diterima. Ini kode klasifikasinya KP0502. Ini isinya tentang surat lamaran, ijazah, SKCK, kartu kuning, surat keterangan dokter, dan lain-lain. Ini aktifnya 1 tahun setelah tahun anggaran. Nah, dia tidak inaktif, tapi langsung berkas perorangan. Ini bagi yang lamaran yang diterima, pegawai yang diterima. Jadi masuk ke berkas perorangan. Ini menjadi arsip vital. Nah, bagaimana kalau yang tidak diterima? Nah, yang tidak diterima ini 1 tahun dulu disimpan, kemudian dia 1 tahun inaktif, kemudian ini bisa dimusnahkan tahun berikutnya. Jadi ini masa simpannya 2 tahun ya, 2 tahun, kemudian pada tahun ketiga bisa dimusnahkan. Nah, ini untuk menentukan ini masuk musnah atau tidak, itu kita bisa tinggal ngelihat di JRA. Kita nggak bisa ngarang sendiri. Oh, saya nggak suka arsip ini, saya musnahkan. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus melihat ke JRA. Ini teknik penyusutan arsip yang tidak berdasarkan JRA. Ini dilakukan sortir pemilihan arsip. Nah, ini langkah-langkahnya itu sama dengan pengelolaan arsip inaktif tadi. Nah, nanti pada saat terakhirnya arsip sudah dinilai sebagainya, kemudian dibuat nih usul simpan, usul musnah, usul serah gitu. Nah, baru dilakukan penyusutan. Mana yang harus dipindahkan, mana yang diserahkan, mana yang bisa dimusnahkan. Ini organisasi kearsipan, ini unit kearsipan, ini wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, Pemda, PTN, BUMN, BUMD. Kemudian lembaga kearsipan ini terdiri dari ANRI, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan perguruan tinggi negeri. Ini langkah-langkah organisasi kearsipannya ya, ini unit pengolah ini menyimpan arsip aktif, kemudian unit kearsipan ini menyimpan arsip inaktif, lembaga kearsipan melestarikan dan memanfaatkan arsip statis. Ini dari unit kerja di lingkungan instansi memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan. Kemudian dari unit kearsipan menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan untuk arsip yang statis. Sekarang kita masuk ke pemindahan arsip. Nah, ini langkah-langkah pemindahan arsip yaitu pemeriksaan, kemudian pendaftaran, penataan arsip,
kemudian pembuatan berita acara pemindahan, dan pelaksanaan pemindahan. Dibuat daftar arsip yang akan dipindahkan. Jadi daftar arsip yang akan dipindahkan inaktif itu dari unit pengolah ke unit ke record center atau unit kearsipan itu harus dibuat daftar. Dibuat daftar, ditata pakai box, kemudian dibuat berita acara. Nah, ini berita acara pemindahan arsip inaktif nih. Pada hari apa gitu ya, tanggal berapa, bertempat di mana. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama, jabatan, selaku pihak pertama, pimpinan unit pengolah, atau unit yang memiliki arsipnya. Kemudian, ini nama, jabatan, selaku pihak kedua, ini pimpinan unit kearsipan atau unit kearsipan 1, ini yang akan menerima arsip inaktifnya. Ya, menerangkan bahwa pihak pertama telah melakukan pemindahan arsip inaktif di lingkungan mana unit kerja Bapak Ibu ya, sesuai amanat Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, berikut daftar arsip inaktif yang dipindahkan terlampir. Jadi kalau memindahkan itu jangan bentuk karungan. Karena apa? Karena harus ada berita acara pemindahan dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Jadi saling tahu gitu ya antara pemilik arsip dan yang menerima itu jelas. Oh ini loh yang dipindahkan, jangan sampai waktu itu kan udah saya pindahkan kok nggak ada di record center. Nah saling menyalahkan, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena sudah ada daftarnya, daftar dan berita acara pemindahan arsip inaktifnya. Jadi semuanya jelas. Ini daftar arsip inaktif yang dipindahkan seperti ini. Nomor, kode klasifikasi, nomor arsip berkas, uraian informasi, kurun waktu, jumlah, tingkat perkembangan, nomor tingkat perkembangan ini adalah kopi atau asli gitu atau salinan gitu ya. Kemudian sekarang kita menginjak acara yang kedua yaitu pemusnahan arsip. Nah, pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna. Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA. Tidak ada peraturan perundangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Jadi kalau memang masih ada perkara, nggak boleh itu dimusnahkan arsip. Ini prinsip pemusnahan yaitu harus sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Dilakukan oleh unit kearsipan setelah mendapat persetujuan pimpinan pencipta arsip dan atau kepala ANRI. Kemudian secara fisik pemusnahan dapat dilakukan di lingkungan unit kearsipan atau di tempat lain di bawah tanggung jawab dan koordinasi unit kearsipan. Pemusnahan non-arsip sebagai alat penyiangan dapat dilakukan di unit pengolah. Jadi kalau non-arsip itu bisa langsung dimusnahkan sebelum arsip inaktifnya diserahkan ke record center. Kemudian pemusnahan dilakukan secara total. Secara total itu maksudnya diharapkan tidak akan muncul lagi setelah surat itu dimusnahkan. Tapi kalau untuk arsip elektronik seperti ini susah ya. Kalau kita melakukan pemusnahan di sini, mungkin di tempat lain udah ngopi gitu ya, ada di WA gitu. Nah itu susah kalau elektronik ya. Tapi kalau yang fisik seperti ini ada kemungkinan bisa dimusnahkan secara total. Kemudian ini di lingkungan lembaga negara menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Udah nggak kelihatan. Ini pelaksanaan pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan ini di lingkungan lembaga negara menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Kemudian pemusnahan arsip di lingkungan Pemda Provinsi memiliki retensi di bawah 10 tahun menjadi tanggung jawab unit kearsipan di SKPD, sedangkan yang kurang-kurangnya memiliki retensi 10 tahun menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah provinsi. Kemudian pemusnahan di lingkungan Pemda, kabupaten atau kota, jenjang pelaksana menyesuaikan. Pemusnahan di lingkungan perguruan tinggi negeri memiliki retensi di bawah 10 tahun menjadi tanggung jawab unit kearsipan rektorat, fakultas, atau satuan kerja yang sejenis. Sedangkan untuk retensi sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan di perguruan tinggi. Ketentuan berlaku untuk perguruan tinggi swasta yang kegiatannya didanai oleh negara atau bantuan luar negeri.
Pemusnahan arsip di lingkungan BUMN atau BUMD menjadi tanggung jawab unit kearsipan BUMN atau BUMD. Ketentuan yang sama berlaku untuk perusahaan swasta yang kegiatannya didanai oleh negara atau bantuan luar negeri. Ini teknik pemusnahan arsipnya, yaitu pertama pemeriksaan. Ini berdasarkan JRA ya. Jadi yang dilihat itu, yang dibuat daftar nanti itu adalah yang sudah berketerangan musnah. Kemudian dibuat pendaftaran, pengaturan fisik, ini persetujuan ANRI yang 10 tahun atau lebih. Kemudian pengesahan, ini pelaksanaan. Ini ada berita acara, daftar arsip, dilaksanakan secara total, disaksikan minimal 2 pejabat bidang hukum. Kemudian ini prosedur pemusnahan arsipnya, yaitu pertama pembentukan panitia penilai arsip, kemudian penyeleksian arsip, kemudian pembuatan daftar usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan, penilaian oleh panitia penilai arsip, kemudian permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan. Jadi kalau sebelum memusnahkan itu harus mendapat persetujuan dari pencipta arsip lebih dahulu. Ini contoh dari pembuatan daftar arsip usul musnah. Seperti ini ya, nomor, jenis, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, keterangan, ini hampir semua sih sama. Ini berita, jenis arsip, tahun pembuatan arsip, tingkat perkembangannya ini ada asli, kopi, atau salinan gitu ya. Nah, kemudian keterangannya ini bisa misalnya rusak atau tidak lengkap atau berbahasa asing atau daerah seperti itu. Ini surat pertimbangan panitia penilai arsip berkenaan dengan permohonan persetujuan pemusnahan arsip di mana nama unitnya ya. Kemudian berdasarkan surat ini pejabat pengirim suratnya. Dalam hal ini dilakukan penilaian dari tanggal ini, jadi sebelum dimusnahkan dinilai dulu terhadap arsip yang diusulkan musnah. Kemudian menyetujui untuk memusnahkan dan dengan alasan tertentu misalnya. Misalnya ada daftar itu yang tidak boleh dimusnahkan, ditulis juga nih di pertimbangan itu, nanti dikasih kode nih yang dari daftar itu yang tidak boleh dimusnahkan. Nah, alasannya apa tidak boleh dimusnahkan? Nah, ini tanda tangan ketua anggota seperti ini. Ini berita acara pemusnahannya pada hari ini, tanggal, bulan, tahun yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan JRA dan berdasarkan penilaian arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip sebanyak berapa meter linear. Nih, tercantum dalam daftar arsip yang dimusnahkan terlampir berapa lembar. Jadi daftar arsip yang dimusnahkan pun harus dibuat daftar gitu ya. Tidak bisa kita musnahkan tanpa ada daftarnya. Nanti kan itu jadi berita acara, berita pertimbangan, kemudian daftar arsip yang akan dimusnahkan itu menjadi arsip vital. Nanti misalnya suatu saat ada pemeriksaan, mana nih arsipnya kok nggak ada gitu. Ini kita bisa menunjukkan bahwa ini kita sudah memusnahkan secara aturan yang berlaku. Jadi ini sudah menjadi arsip vital. Saksi-saksinya ini kepala unit pengolah, unit hukum, unit pengawas internal. Nih, pemusnahan arsip ini dapat dilakukan secara pencacahan, penggunaan bahan kimia atau pulping. Pulping itu dibuat lem gitu ya. Jadi tidak boleh dibakar. Karena kalau dibakar itu kadang tidak hancur semuanya. Selain itu akan merusak lingkungan ya, pencemaran lingkungan. Saya dulu pernah gitu ya bakar sampah, bakar arsip gitu. Itu karena ada angin jadi bisa terbang karena kita waktu itu makanya di luar gitu ya. Nah, itu bisa terbang. Jadi kita kan lari-lari itu arsipnya, takutnya itu yang terbang tadi arsip yang penting gitu ya. Jadi mendingan itu tadi pencacahan, penggunaan bahan kimia atau pulping. Tapi teman saya ada yang dibuat ini, jadi dibuat semacam kerajinan tangan gitu. Bisa dibikin asbak atau apa karena artinya hancur kan, bisa dibentuk-bentuk seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penyerahan arsip statis. Prosedur penyerahan arsip statis ini dilaksanakan sebagai berikut, yaitu penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah. Kemudian penilaian, sama aja ya, misalnya mau arsip statis itu diadakan penilaian. Pemberitahuan penyerahan arsip statis. Jadi sebelum kita menyerahkan arsip statis, kita harus memberitahukan dulu ke lembaga kearsipan. Kita mau menyerahkan arsip nih gitu kan. Terus nanti daftar usulnya tadi, daftar usul serah tadi dilihat sama petugas yang ada di lembaga kearsipan tadi.
Kemudian ada verifikasi dan persetujuan. Kemudian penetapan arsip yang akan diserahkan. Oh, yang boleh diserahkan ini gitu. Nah, kemudian pelaksanaan serah terima arsip statis. Nah, teknis pelaksanaannya seperti ini. Verifikasi secara langsung itu memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi arsip statis dengan mempertimbangkan konten dan konteks arsip. Kemudian melakukan penilaian kembali sesuai dengan JRA apabila pemeriksaan arsipnya telah lengkap. Jadi dilihat lagi tuh daftarnya sesuai dengan JRA, apakah arsip itu memang berketerangan serah ataukah tidak gitu. Dicek dulu. Kemudian verifikasi secara tidak langsung, memeriksa arsip sesuai dengan daftar arsip. Kemudian ini daftarnya sesuai enggak, ini daftar sama fisiknya sama enggak gitu. Kemudian menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder. Ini nilai guna arsip ada dua ya, nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer itu adalah yang pertama administratif, itu value arsip untuk mendukung pelaksanaan administrasi, keuangan, value arsip untuk menanggungjawabkan keuangan, kemudian legal untuk melindungi hak dan kewajiban dapat menjadi bukti di pengadilan, kemudian ilmiah dan teknologi ada value arsip tentang hasil penelitian murni dan terapan. Sedangkan nilai guna sekunder, yang pertama evidensial, yaitu value arsip tentang bukti atau fakta keberadaan organisasi, kemudian informasional, yaitu value arsip tentang orang, benda, peristiwa, dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan tupoksi. Ini alur dari persiapan proses serah terima arsip. Itu pembentukan tim dulu untuk menilai arsip itu statis atau tidak, gitu kan. Kemudian penyiapan peralatan, ini membuat daftar arsip statis. Kemudian proses kerjanya menyeleksi, mencocokkan, dan memilah. Kemudian menata dan memberi label di box. Nah, ini arsip serah pun harus rapi ya, harus ada boxnya, labelnya. Dan kemudian ini dibuat berita acara dan pengiriman serah terima arsip. Ini prosedur penyerahan arsip statis. Yang pertama yaitu penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah di record center. Jadi di record center ini menyeleksi mana arsip yang usul serah, kemudian dibuat daftar. Kemudian penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah. Nah, arsip usul serah tadi dinilai oleh tim penilai arsip. Kemudian yang ketiga, pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala unit arsip atau lembaga kearsipan tadi. Jadi membuat surat bahwa dari pencipta arsip akan menyerahkan arsip statisnya berdasarkan daftarnya itu. Jadi surat dulu ya, pemberitahuan dulu. Kemudian dari lembaga kearsipan itu melakukan verifikasi, kemudian menetapkan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip. Jadi kadang ada yang ditolak, misalnya skripsi gitu ya, skripsi kan di mana-mana ada ya. Jadi mereka nggak mau menumpuk skripsi dengan nama yang sama, tapi menumpuk di itu kan. Gitu. Jadi harus diverifikasi. Kalau memang di lembaga kearsipannya sudah ada, biasanya ditolak. Gitu. Kemudian pelaksanaan serah terima arsip. Ini daftar arsip statis, nomor, jenis arsip, tahun, tingkat perkembangan, jumlah keterangan, ini seperti ini. Ini yang mengajukan lembaga kearsipan, ini lembaga penciptanya ya, kemudian ini kepala arsipnya. Ini contoh kalau di IPB seperti ini, Fakultas Perikanan dan Kelautan, IPB arsipnya tahun 81 sampai 85, nomor 1 sampai 5 ini nomor berkasnya, kemudian ini nomor boxnya 1. Nih, kemudian dibuat berita acara serah terima arsip statis. Format naskah berita acara sesuai dengan aturan yang dibuat dalam tata acara ini. Kemudian naskah bila diperlukan dilengkapi dengan klausul perjanjian antara kedua belah pihak, khususnya mengenai hak akses arsip. Jadi apabila diperlukan, misalnya dibuat klausul, misalnya nanti pada saat unit pencipta mau minjam arsip itu boleh gitu, tapi biasanya boleh ya, masa nggak boleh. Kemudian naskah berjumlah rangkap 2, masing-masing disimpan oleh penyerah dan penerima arsip. Kemudian yang keempat, naskah ditandatangani dengan tinta warna hitam
Kemudian diberi cap dinas tanda pengenal yang syah dari pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Jadi stempelnya ada 2. Kalau yang dari ANRI ya, tapi kalau hanya 1 IPB gitu kan, kita menyerahkannya hanya ke lembaga kearsipan di IPB, stempelnya ya 1 gitu ya. 2 ini. Dua-duanya pakai stempel maksud saya ya. Nah, ini contoh dari berita acara penyerahan arsip statis. Pada hari ini tanggal bertempat di mana kami yang berdatangan di bawah ini, nama selaku pihak pertama ini yang menyerahkan arsip, kemudian pihak kedua ini yang menerima arsip. Ini seperti ini. Berikut daftar arsip yang diserahkan terlampir. Nah, ini jangan lupa harus diserahkan daftar arsipnya. Pengiriman dilakukan setelah penandatangan berita acara serah terima arsip statis. Jadi setelah mengadakan penandatangan berita acara tadi, baru arsipnya dikirim gitu ya. Ini menentukan jadwal pengiriman arsip, kemudian berkoordinasi dengan lembaga kearsipan mengenai lokasi pengiriman arsip, mempersiapkan kendaraan angkutan arsip yang representatif, pengiriman dilaksanakan dengan kecermatan untuk keamanan dan keselamatan arsip, memeriksa fisik arsip sebelum pengiriman, jadi jangan sampai pada saat pengiriman ternyata arsipnya ada yang hilang 1 gitu ya, hilang 1 box gitu. Pengiriman disertai dengan daftar pengiriman arsip, daftar pengiriman dibuat rangkap 2, kemudian pengiriman paling lambat seminggu setelah penandatangan naskah berita serah terima arsip. Jadi paling lambat itu setelah tanda tangan berita acara tadi, seminggu sesudahnya paling lambat itu diserahkan. Ini foto-foto kegiatan penyusunan arsip di FPIK, ini sebelumnya seperti ini. Mungkin sekilas terlihat rapi ya, padahal ini arsip kacau yang tidak kelihatan gitu ya, meskipun di Outner gitu ya. Nah, kemudian ini kita pilah, kita cari yang mana yang permanen, mana yang inaktif gitu. Ini anak-anak PKL ini memilah arsip SK rektor zaman dulu, tahun 85-an kali ada. Itu ditata gitu ya berdasarkan klasifikasinya. Kemudian ini ditata seperti ini arsip kertasnya juga udah coklat gitu ya. Kemudian ini diinput, dibikin daftar arsipnya. Nah, ini dibungkus untuk arsip inaktifnya dan arsip statisnya dibungkus seperti ini. Nah, ini seperti ini dibungkus ini pemasangan label. Nah, ini afternya seperti ini. Ini arsip sudah SK rektor, sudah siap untuk diserahkan ke lembaga kearsipan perguruan tinggi. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi. Saya kembalikan kepada Pak Muji. Baik. Terima kasih Ibu Sri Nur. Ibu Sri Nuryani MM sebagai narasumber. Sama-sama, Pak. Ada gangguan. Iya ya, sinyalnya agak ini. Ya, sebentar. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sri Nuryani MM yang kesempatan siang ini sudah menyampaikan pemaparan materi mengenai pengolahan arsip inaktif dan penyusutan arsip. Selanjutnya, waktu 1 jam ke depan adalah untuk berdiskusi mengenai materi ini. Adapun bagi yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bisa melalui rehen atau melalui chatting. Dan sudah terlihat di sini ada Bapak Ali Hasan yang sudah akan menyampaikan suatu pertanyaan. Bapak Ali Hasan ini dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Pemantang Siantar. Silakan Bapak Ali Hasan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, makasih Pak Muji. Ya, sama-sama Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ali Hasan, Arsiparis Madya dari LKD Kota Pematang Siantar. Oh iya Pak Ali. Nah, yang pertama Bu, pertanyaan saya masalah tadi apa? Model JRA IPB. Saya sangat tertarik. Saya lihat di situ tadi model JRA itu di situ hak hak akses itu ada lima kolom saya lihat. Itu siapa saja itu yang menjadi hak akses itu karena kami belum sampai seperti itu modelnya gitu, mungkin sebagai gambaran bagi kami gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, masa retensi. Masa retensi itu apakah dilihat dari umur umur terciptanya arsip atau murni dari JRA itu? Kalau kan kadang ada retensi aktif dan inaktif, apakah hanya menghitung retensi aktif dan inaktif di jumlah? Karena kan kalau arsip 10 tahun ke atas atau ke bawah, apakah memang betul-betul dari melihat masa aktif dan inaktif atau dari masa penciptaan surat itu sudah berapa lama gitu? Supaya jangan keliru. Mungkin perlu penegasan bagi kami. Yang kedua, Bu, yang ketiga. Yang ketiga, kami di sini di Siantar itu rata-rata OPD organisasi perangkat daerah itu masih berbentuk arsip kacau. Jadi tolong Bu, pemaparannya itu prosedur prosedur pengelolaan arsip kacau itu yang lebih detail. Bagaimana menghitungnya, tenaga kerjanya, waktunya, biayanya gitu. Itu sangat penting bagi kami. Karena rata-rata pengelolaan arsip inaktif belum ada. Nah, terus yang terakhir prosedur pengelolaan pemusnahan arsip. Nah, gimana itu Bu detailnya, apa aja itu contohnya gitu, contoh administrasinya. Nah, terus itu nanti administrasinya itu termasuk arsip apa itu? Apakah arsip vital atau arsip permanen gitu? Hasil dari proses administrasi itu semuanya. Makasih. Sama Pak. Ya, langsung saya jawab atau gimana, Pak Ya, Muji? langsung jawab aja Bu, satu-satu. Oh ya, ya. Yang pertama ya model JRA IPB ya kita membuat istilahnya 3 in 1 gitu ya. Jadi dari klasifikasi, kemudian retensinya JRA, kemudian hak akses, klasifikasi hak akses arsip. Nah, itu Ya. memang kita buat seperti itu. Kemudian kalau untuk yang siapa saja akses itu ada termasuk yang pimpinan, kemudian ada pihak luar gitu Pak, seperti itu Pak. Nah, Ada yang maksud saya gini Bu, itu kan ada 5. Nah, ya, kita mau lihat yang 5 itu siapa saja gitu, karena kita mau eh, membandingkan dengan di tempat kita gitu. oh iya, sebentar saya lihat dulu ya Pak ya. Saya Ya. ini dulu. Boleh saya share lagi ya Pak? Boleh, boleh. Silakan Bu. Apakah nanti ada keterangannya satu anu gitu, dua Ada itu. Pak. Lewat tadi Bu. Enggak yang di depan Pak. Nah ini.
Ini keterangan ya, pengguna yang berhak akses, kelihatan ya Pak? Ya, ya. Satu, Satu, ini penentu tuh. kebijakan, penentu kebijakan. Kedua, pelaksana kebijakan. Yang ketiga, pengawas internal atau eksternal. Yang keempat, publik. 5, penegak hukum. Oh, oke, ini masukan ini bagi kami. Ya, Ya, seperti itu. Cukup ya Pak? cukup, cukup, Bu, cukup. Kemudian pertanyaan yang kedua, masa retensi umur pencipta arsip ya. Ini yang dilihat dari arsipnya Pak. Jadi kalau retensi itu dilihat dari pencipta arsipnya. Misalnya itu tahun 2018 gitu ya. Nah, Ya, masa aktifnya itu dimulai dari akhir 2018. Jadi 2019 mulai dihitung itu, mulai hitungnya. dihitung close file. Jadi arsip itu belum close file, masih namanya kertas kerja. Nah, Ya, kalau ya. biasanya di akhir tahun kan udah nih. Jadi misalnya aktifnya arsip 2018, aktifnya 2 tahun misalnya. Jadi ngitungnya dari 2018 kan 19 awal baru dihitung nih. Baru dihitung 19, 20. Nah, nanti sampai akhir tahun 2020. Gitu. Nanti Ya. pada saat dia inaktif itu awal 2021. Gitu, Pak. Maksud saya gini, Bu. Kan adanya umpamanya arsip yang tahun 80-an gitu. Ya. Nah, Oh, umpamanya arsip yang 80 mah. tercipta tahun 80-an itu Ya. apakah masa aktifnya dan inaktifnya itu masa retensinya itu dihitung sesuai JRA itu atau masa terciptanya arsip itu. Masa Nah, itu penciptanya arsip, Pak. Jadi kalau 80 itu udah jangan dilihat aktifnya lagi, itu udah jelas inaktif itu ya. Tahun ya 80 pasti. itu udah jelas Nah, inaktif. Nah, tinggal nah, kita ngelihat keterangannya. Itu pas nah, retensinya udah habis itu, Pak. 80 itu retensinya pasti udah pasti. habis. Kecuali kalau Nah, dia berketerangan serah atau permanen. Nah, ya. itu baru dia langsung diserahkan, langsung masuk ke daftar arsip statis. Jadi nggak usah dilihat lagi aktif inaktifnya, udah habis itu. Kalau Hadis. yang enggak, iya. Kecuali kalau dia Saya, keterangan musnah, berarti ya nah, udah dimusnahkan gitu. Tapi ah, kalau kalau ya, kalau umpamanya apa untuk memusnahkan, itu apakah termasuk yang harus mendapat izin dari ANRI atau pimpinan pimpinan apa daerah aja gitu. Kan ada eh, dua dia. Kalau di atas 10 tahun dan di bawah 10 tahun gitu. nah kalau di atas 10 tahun kan harus persetujuan ANRI. Bapak dari instansi mana, Pak? Pemda. Kayak LKD, kita LKD apa pemerintah kota, Oh, LKD kalau Syam. berarti nggak usah ke ANRI, Pak. Ke ini aja, lembaga kearsipan di kabupaten kota, di kota. Oh gitu. Ya, Ya, kalau yang kementerian yang ke ANRI, kalau yang kementerian yang ke ANRI. ya maksud saya kan kalau masa masa arsip itu tadi tahun 80-an itu kan sudah lama Udah sekali habis, gitu. ya udah habis retensinya itu. Nah, Tinggal, retensinya udah pasti tinggal, habis. ya, tinggal dilihat aja Pak, apa statis ataukah arsip itu usul musnah. Kalau musnah berarti tinggal dibuat daftar usul musnahnya, kemudian minta persetujuan pencipta arsip dan minta persetujuan dari kepala lembaga kabupaten atau kota itu, baru bisa dimusnahkan. Jadi harus ini Pak ya, harus membuat timnya ya dulu ya, tim pemusnahan arsipnya dulu. Ya, ya. Ya, karena sebagian OPD masih ada arsip-arsip seperti itu, Bu. Ya, ya Pak. Jadi harus dibuat seperti itu, Pak. Jangan lupa dilihat di DRA-nya ya, Pak. Takutnya nanti, jadi kita jangan sampai memusnahkan arsip yang seharusnya statis. Tapi kalau arsip yang harusnya musnah, nggak masalah, nggak salah ya. Tapi kalau yang harusnya permanen malah dimusnahkan, nah itu jangan sampai. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan ketiga ya, Pak. Arsip Ya, kacau, itu tadi prosedurnya sudah saya jelaskan ya, bagaimana langkah-langkahnya tadi ya, berdasarkan aturan asli, kemudian berdasarkan asal-usul gitu ya. Langkah-langkah tadi nanti bisa dilihat lagi Pak di materinya. Kemudian untuk biaya ini biasanya per meter linier.
kalau itu. Tapi kan tergantung ininya ya, tergantung kemampuannya. Jadi kalau meter linear itu kan apabila yang mengerjakan konsultan. Tapi kalau arsip kita sendiri ya ini aja lah, maksudnya dibicarakan saja di dalam gitu ya Pak ya. Kita tidak bisa Ya, menentukan per maksudnya meter kan linear. gitu. Maksud saya kan kita dari LKD, kita ke perangkat daerah, kita kan dalam rangka pembinaan gitu. Kita kan Hmm. harus Kalau betul-betul di kita itu ini menjadi. sih Pak, kalau di lingkungan IPB sendiri ya nggak ada biaya itu ya. Cuman kalau peralatan kan emang harus dibeli ya, dibeli Ya, kayak box ya, arsip. Nah itu kan harus dibeli seperti itu. Nah ya. kalau 1 meter linear itu membutuhkan 5 box arsip gitu. Nah untuk kalau misalnya menghitung volume arsip, misalnya kan arsipnya numpuk nih Bu gitu. Misalnya mau dihitung linear kan susah. Nah ini kalau misalnya 1 meter 1 meter kubik, jadi ke atas 1 meter, ke samping 1 meter, ke bawah 1 meter, nah itu sama dengan 12 Ya. meter linear. Nah, box yang dibutuhkan berapa? Kalau 1 meter linear itu dibutuhkan 5, kalau 12 meter linear atau 1 meter kubik tadi, itu 12 kali 5 aja, 60 box. Gitu, Pak. Tapi Oh, misalnya, taruhlah ada yang nantinya akan musnah, jadi misalnya ya 10 box lah, misalnya seperti itu. Jadi dilihat seperti itu, Pak. Biasanya yang diperlukan itu kan box sama ini ya, kertas kissing atau folder. Nah, folder ya. itu bisa misalnya satu folder itu diperlukan bisa menyimpan 3 cm arsip. Nah, tinggal dihitung aja seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk biaya kita tidak bisa menentukan, Pak, karena itu masing-masing ya, Ya, masing-masing ya. kemampuan masing-masing. Kemudian yang keempat, proses pemusnahan arsip, seperti tadi juga sudah saya jelaskan langkah-langkahnya. Nah, surat-surat yang hasil dari itu, misalnya berita acaranya, kemudian daftar arsip yang dimusnahkan, itu nanti masuk arsip vital. Jadi pada saat nanti ada pemeriksaan atau apa, kok arsipnya nggak ada, gitu. Nah, kita sudah memusnahkan secara prosedural, gitu kan, sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan itu nggak boleh hilang tuh Pak, yang berita acara, kemudian nama pemusnahan arsip, kemudian daftar arsip yang dimusnahkan, itu nggak boleh hilang, karena itu masuk arsip vital. Mungkin itu Pak pertanyaannya sudah saya jawab. Semoga Oke, puas. makasih. Ya. Baik, bagaimana Pak Hasan, Pak Ali Hasan sudah Makasih Pak Muji. terjawab dari Ibu Nuryani, sudah sesuai dengan harapan Bapak dengan pertanyaan tadi. Mungkin juga sudah selesai dijawab dan merasa puas dengan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Baiklah, untuk link dari ini ada pertanyaan Bu dari chatting. Ini dari Ibu Miati dari BPHL wilayah 6 Bandar Lampung. Izin bertanya untuk penyimpanan arsip SPJ, ini keuangan, sebaiknya seperti apa? Karena banyak sementara masa simpan ada yang sampai 10 tahun. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, di seksi teknis pada kantor kami ada laporan dari perusahaan dan lampirannya seperti buku tebal-tebal. Itu cara penyimpanannya gimana? Karena pengaruh buku tebal, jadi untuk diarsipkannya seperti apa gitu, Bu. Baik, itu Bu pertanyaan dari Ibu Miati. Ya. Terima kasih Ibu Miati. Ini yang penyimpanan arsip keuangan itu memang biasanya seperti apa gitu ya. Jadi kalau pada saat BPK memeriksa, ini mintanya seperti apa gitu. Jadi kita menyesuaikan. Kalau ini kan ada yang per kegiatan gitu ya, ada yang urut nih per aksi seperti itu Bu. Jadi yang penting memudahkan kita. Tapi memang yang ini mah pemberkasan ya Bu. Jadi ada misalnya kegiatan apa gitu. Kegiatan misalnya kunjungan. Nah, ini kan ada suratnya dan ada SPPD-nya, kemudian apa saja yang diperlukan itu kan untuk misalnya untuk membeli oleh-oleh, kemudian eh, apalagi surat tugas dosen. Nah, itu menjadi satu memberkas.
seperti itu. Kemudian masa simpan 10 tahun ya. Memang kalau keuangan itu rata-rata masa ininya retensinya 10 tahun ya. Itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, lampirannya buku tebal. Nah, ini itu bisa menggunakan tunjuk silang, Bu. Jadi misalnya suratnya kita simpan di filing kabinet menggunakan folder. Nah, kemudian kita membuat tunjuk silang. Waktu itu sudah saya jelaskan di kegiatan di webinar pemberkasan. Tunjuk silang itu begini, misalnya surat ini ada lampiran. Nah, lampirannya ini ditempatkan di mana? Di lemari arsip nomor sekian. Jadi buku-buku tadi bisa disimpan di lemari arsip atau di rak arsip. Tapi ditulis juga di foldernya tadi bahwa lampirannya disimpan di lemari arsip. Gitu. Lemari nomor berapa, rak berapa. Kemudian di bukunya tadi juga kalau bisa dikasih nomor gitu. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Itu demikian Ibu untuk nanti. Jadi jangan khawatir, walaupun lampirannya tebal-tebal, itu tetap tersimpan di tempat yang berbeda dengan lampiran yang jadi sistemnya tunjuk silang. Pakai tunjuk silang, ya. Tunjuk silang. Jadi biar bisa cepat mencarinya. Oh, ini lampirannya ada di bagian ini. Ya, baik. Demikian pertanyaan dari Bu Miati. Selanjutnya, Raihan yang kedua. Ini ada Ibu Siti Munifah dari Universitas Tadulato. Silakan Ibu Siti untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Muji. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, Ibu, sebenarnya ini saya banyak sekali yang saya mau tanyakan, tetapi mungkin yang urgensinya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Kemarin saya ada bertanya langsung ke Ibu. Alhamdulillah pelan-pelan saya coba untuk memahami materi yang Ibu berikan. Oh iya. Iya. Ini Bu, ini kan sekarang eranya sudah digital Bu ya. Apalagi baru-baru ini untuk di Kementerian Pendidikan itu nanti untuk mengenai persuratan mungkin sudah beberapa tahun sebelumnya Bu sudah diimplementasikan yang menggunakan aplikasi Sinde. Jadi kemarin ada sosialisasi nantinya akan bahwa administrasi itu khususnya persuratan akan menggunakan aplikasi Sinde. Yang saya mau tanyakan adalah dari sisi pengarsipannya Bu, itu nanti bagaimana ya? Karena kan semuanya serba online ya Bu. Artinya proses surat penciptaan pembuatan suratnya hingga sampai verifikasi dan di-approve ke tujuan pun semuanya nanti sudah berbasis online. Nah, dari sisi pengarsipannya itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian jika saat ini masih manual, maksudnya sekarang ini kan masih metodenya maksudnya masih diketik Bu. Kalau misalkan ada surat yang dimana katakanlah surat tugas, kemudian setelah ditandatangani oleh pimpinan ternyata nomor NIP dari dosen yang ditugaskan itu keliru. Kemudian seperti arahan Ibu bahwa itu selama masih ada pimpinan bisa diperbaiki kembali karena kan biasanya karena takut misalkan ditegur, kita coba untuk manipulasi kan nggak boleh. Nah, apakah ketika sudah dirubah itu kertas kerja yang tadi sudah diselesaikan itu apakah masuk diarsipkan atau bagaimana? Itu Bu, itu yang kedua. Kemudian untuk idealnya Bu kalau untuk pengarsipan arsip statis, contohnya kayak pendirian fakultas atau sejarah pengangkatan dekan dengan jajarannya, apakah kita arsipkan berdasarkan jabatan atau per satu periode itu dari dekannya siapa, wadik satu dan seterusnya, apakah kita buat menjadi satu periode atau tetap kita buatkan pengelompokannya masing-masing sehingga kita akan ketahui sejarahnya bahwa dekan pertama itu siapa, kemudian wadik dan seterusnya itu Bu. Nah terus yang terakhir Bu, mohon maaf Bu, karena saya ini lagi belajar. Yang terakhir Bu, untuk berkas remunerasi
Itu kan berkas remunerasi itu 1 tahun itu kan ada 2 Bu, semester 1 dan semester 2. Itu posisinya ada 30% dan 70%. Kalau misalkan berkas itu diserahkan ke record center, itu apakah pihak pihak yang menciptakan arsip itu harus mendetailkan apa-apa isinya di dalam map itu atau bagaimana Ibu? Terima kasih Bu. Iya, terima. Iya, Iya. Makasih Bu Siti Munifa. Ini dari unit mana ya? saya dari Universitas Tadulako Palu Ibu. Oh, iya. Banyak Ibu Siti soalnya. Iya, iya. Ada yang dari Klaten kemarin juga WA saya kan kirain dari Klaten nih. Yang pertama yaitu aplikasi persuratan ya. Oh, nggak menggunakan Srikandi ya, Bu? Saya Eh, semuanya nanti berubah menjadi Srikandi ya. oh begitu Bu. Ya. Walau di semua kementerian ya Bu ya. Soalnya saya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bu kami. Oh, Kalau masih di bawah Kementerian Teknologi. iya saat ini. Ristek. Iya. Hmm. Di saya juga belum menggunakan Srikandi sih. Kita menggunakan e-office gitu ya di IPB. Oh Cuman iya. kalau Sinde saya juga nggak tahu ya, belum pernah pakai gitu. Kemudian kalau sistem penyimpanannya, bukannya di Sinde itu udah ada ini ya, sistem pemberkasannya. Udah ada belum? Kemarin itu Bu untuk sosialisasi masih tahap pada proses dari operator ke tingkat verifikasi sama bagian approve Bu untuk ke sekretaris. Jadi belum berbicara tentang arsipnya Bu itu. Di saya ya, contohnya di saya aja ya. Saya kan menggunakan EO. Jadi Iya. kita sudah pengiriman ada gitu kan. Kemudian dibales juga sudah ada. Tapi di aplikasi pemberkasannya itu memang belum ada. Jadi saya mengatasinya itu saya menggunakan manual memang. Jadi pengarsipannya itu ada di hard disk. Jadi misalnya arsip tahun 2000. Nah, kemudian saya pecah lagi menjadi misalnya KP, kepegawaian, keuangan, itu saya buat folder-folder lagi. Kemudian saya masukkan ke situ surat-suratnya, baik surat masuk maupun surat keluar. Jadi ininya, tapi memang masih manual banget ya. Nah, kalau untuk Srikandi itu katanya nanti sudah ada gitu ya aplikasinya yang menunya untuk memberkaskan itu dan nanti keluar daftar arsip inaktif seperti itu. Saya sendiri juga belum tahu. Nah, untuk sementara sebelum ada ini kita bisa menggunakan sistem penyimpanan yang digital yang di dalam hard disk di komputer atau hard disk eksternal. Kemarin ikut gak ya yang ini ya pemberkasan arsip digital? Kalau Enggak ya? arsip digital ikut Bu saya kemarin Ikut. Nah, kayaknya. itu kegiatan nanti disimpannya seperti itu saja sebelum ada aplikasi yang memfasilitasi tentang pemberkasan di dalamnya gitu. Baik. Kemudian yang kedua untuk NIP yang salah tadi ya. Iya. Maksudnya yang salah yang disimpan atau gimana? Jadi surat itu Bu sudah ditandatangani oleh pimpinan. Pada saat misalkan ini Bu ya, pada saat kita akan menyerahkan kepada pemilik surat tugas, ternyata beliau bilang ini NIP-nya salah, sehingga kan harus diubah Bu. Seandainya misalkan sudah diubah, apakah yang salah tadi tetap diarsipkan atau Oh, nggak boleh usah, langsung nggak disobek? usah. Iya, Boleh kan itu disobek. salah. Iya, itu kan salah. Oh, Nanti takutnya pada saat dimintain arsip kita ngasihnya yang salah gitu kan. oh iya baik. Kemudian langsung dimusnahkan aja. Kemudian yang ketiga gimana tadi status? Untuk pengelompokan ini Bu, sejarah, Oh, misalkan yang sejarah. pendirian fakultas atau pimpinan Bu, dengan Iya. katakannya dan Iya. seterusnya. Ini tergantung kita. Misalnya kalau kita mau membuat gitu ya, kita bisa berkelompok gitu kan. Tapi kalau ini kan sebenarnya arsipnya itu masuk personal file ya. Jadi bisa dimasukkan ke personal file dekan itu. Bisa seperti itu. Tapi kalau kita memang mau membuat sejarah ya bisa aja kita dibuat misalnya per dekan ini seperti ini, dekan ini seperti itu Jadi tergantung kitanya nanti. Lebih mudah yang mana nanti nyarinya gitu.
Mohon maaf Ibu, kalau yang saat ini saya lakukan Bu adalah saya buatnya berdasarkan ini Bu, jabatan jadi dekan, wakil dekan dan seterusnya. Saya maksudnya cuma mau tanya apakah itu boleh begitu Bu? Boleh sih, itu kan namanya personal ini ya, perjabatan ya. Iya, betul. Oh, maksudnya arsip-arsip surat-surat atau SK doang? SK, khusus SK Ibu. Oh, SK, ya nggak Iya. apa-apa. Oh, ini SK. Ya. Kemudian yang keempat, Berkas remunerasi Ibu. ini banyak ya. Iya. Ya, jadi kalau memang banyak, jadi bisa dibuat ini aja tadi, kartu deskripsi tadi. Misalnya di daftar arsip inaktifnya itu yang dibuat misalnya remunerasi semester ini sampai semester ini. Gitu. Satu bendel. Gitu. Jadi nggak usah per surat ditulis, per isinya ditulis, nggak usah. Oh, Ya. jadi misalkan Bu, mohon maaf, misalkan nama A, isinya di dalam itu nggak usah diuraikan ya Bu ya? Nggak apa-apa. Kalau ini Oh, untuk arsip inaktif ya. Kalau iya. arsip aktif kan harus diuraikan ya. Nah, pada saat Heeh. aktifnya, kalau memang pada saat aktifnya sudah ada daftarnya, ya tinggal pindah aja kan. Oh iya, oke. Iya Bu. Ibu boleh satu lagi Bu. Mohon maaf Bu, satu lagi. Ibu, harapan saya Bu, karena terus terang saja seperti tadi Ibu sampaikan bahwa seharusnya di setiap unit itu harus ada ada unit Record center. kearsipan Bu ya. Unit Record center ya. kearsipan. Iya, Iya. record center. Kalau di fakultas mungkin sekarang lagi mempersiapkan itu, tetapi di tingkat universitas Bu itu belum ada unit kearsipan. Sedangkan kalau misalkan harus ada unit kearsipan itu kan harus ada di organisasi tata kerja. Nah, sekarang mungkin harapan saya pribadi Bu, karena saya sudah mulai makin ini Bu, cinta arsip. Mudah-mudahan nanti suatu saat Andri mengundang Bu para pimpinan universitas itu khususnya bahwa itu ada kewajiban untuk unit kearsipan harus ada di Lembaga PTN Bu, kearsipan atau ya. di Kalau di iya, tingkat iya, perguruan lembaga tinggi, kearsipan. lembaga Iya, kearsipan ya. iya itu Bu. Harapan besar saya Bu, karena di kami memang belum ada Ibu itu Iya. untuk itu. Mudah-mudahan Ya. Bu. Semoga tercapai ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Ibu Siti Manipah dari Universitas Tadulako. Sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43, perguruan tinggi sudah harus memiliki lembaga kearsipan ya Bu ya. Ya, tapi kalau memang masih susah gitu, bisa ditempelkan di umum atau ini di lembaga, misalnya di PP itu kan ada lembaga informasi dan manajemen digital. Itu jadi nempel itu bisa. Kalau memang belum bisa dibentuk secara lembaga satu lembaga sendiri itu, misalnya nggak bisa ditempelkan di misalnya biro administrasi umum atau biro gitu. Biasanya biro administrasi umum ya yang mendekati ya. Iya, baik. Ya. Ya, baik. Selanjutnya saya ambil dari pertanyaan di chatting ini. Ada dari Ibu Apriani Esa dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Pertanyaannya, jika arsip dalam klasifikasi keamanan rahasia atau terbatas sudah memasuki masa JRA, musnah, apakah sifat rahasia atau terbatasnya masih melekat? Itu pertanyaannya. Jadi yang ditanya itu sifat rahasianya, kalau sudah JRA-nya sudah musnah. Demikian Bu. Iya, iya Bu, dari Ibu Afriani ya. Ini kalau memang keterangan di JRA-nya musnah, ya otomatis musnah gitu ya. Cuman karena mungkin sifatnya rahasia, jadi ya musnahnya pun harus benar-benar total musnah, dipastikan tidak akan muncul lagi sesudah musnah gitu. Dan jangan lupa daftar usul musnah, daftar arsip yang akan dimusnahkan, berita acara, kemudian nama-nama timnya itu jangan sampai hilang karena itu sebagai pengganti dari arsip tadi. Seperti itu, Bu Afri. Ya, baik. Terima kasih. Semoga Ibu Apriani bisa puas dari jawaban Ibu. Lanjutnya, ini dari Rehen, ada Ibu Asprida dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Benar Meriah, Aceh. Silakan Ibu Asprida, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, untuk Ibu Asprida, coba mic-nya dihidupkan. Ya, kalau belum muncul atau lagi keluar, saya lanjutkan saja dulu dengan pertanyaan chatting, dan kemungkinan nanti kalau ada Ibu Asprida, silakan informasikan ya Bu ya, kalau sudah ada. Ini pertanyaan dari Bapak David Herman dari Metro Lampung. Izin bertanya Ibu, saya David Herman dari Kejari Metro Lampung. Bisa dijelaskan Ibu arsip inaktif yang sudah berusia berapa tahun yang sudah dapat dimusnahkan karena mengingat tempat penyimpanan yang terbatas. Dan apabila dapat dimusnahkan, bagaimana dasar hukumnya untuk kemudian bisa menjadi dasar berita acara pemusnahan. Demikian, sekiranya mungkin Pak Herman harus punya JR ya Bu ya, untuk melihat arsip-arsip mana saja yang bisa untuk ditata, dikelola, untuk penyusutan. Gitu. Demikian Ibu, silakan. Ya, Pertanyaannya baik dari Pak David dari Kejari ya, Kejari Metro Lampung. Ini kan arsip itu bisa dimusnahkan atau tidak, betul kata Pak Muji tadi. Kita harus melihat ke CRA. Jadi kalau memusnahkan itu tidak berdasarkan tahunnya aja. Oh ini tahunnya udah lama, musnahin aja. Belum tentu. Barangkali yang tahun lama itu adalah arsip statis gitu. Maka kita harus berpegangan pada arsip. Kalau di Kejari mungkin ke atasnya apa ya? Kejagung ya. Di paling atas instansinya. Iya, Kejaksaan Agung maksudnya. Iya, mungkin sudah punya CRA ya, jadi melihat ke CRA dulu Pak. Nanti di situ arsip-arsip apa saja yang bisa musnah, kemudian arsip apa saja yang statis itu. Jadi Bapak membuat timnya dulu, kemudian menilai arsip tersebut boleh musnah atau tidak, kemudian membuat berita acara pemusnahan. Jadi harus berdasarkan langkah-langkah seperti yang saya terangkan tadi. Jadi kita tidak bisa memusnahkan arsip hanya berdasarkan tahun saja, tapi harus berdasarkan CRA. Ya. Gitu Pak. Demikian Pak David Herman dari Metro Lampung. Sudah dijawab oleh Ibu. Selanjutnya saya masih menunggu kedatangan munculan Ibu Asprida ini dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Kalau memang belum kelihatan di ruang ini, untuk selanjutnya ke Ibu Sri Kusmaniningsih dari BSIP Jestro Kementerian Pertanian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ibu. Saya juga sudah sempat ngetik di chat, tapi alhamdulillah dapat kesempatan yang Ibu mau nanya untuk daftar pemesanan arsip, di daftar itu ada kolom uraian informasi arsip. Misalkan itu berupa surat masuk atau surat keluar, itu perlu disebut lengkap enggak Bu? Misalkan nomor surat, tanggal surat, perihal dari mana, yang ditujukan siapa gitu, bagaimana Bu uraiannya? Apa harus lengkap seperti itu atau bagaimana? Apa cukup perihalnya saja gitu ya Bu? Ya, kalau yang daftar isi berkas memang harus lengkap. Itu yang daftar arsip aktif ya. Daftar arsip aktif itu lengkap memang, surat nomor berapa, tanggal berapa, dan apa gitu. Tapi kalau untuk yang inaktif tadi itu hanya jadi secara pemberkasan. Jadi tidak per surat. Tapi misalnya surat tentang kunjungan ke Palu misalnya. Nah itu kan kunjungan Palu itu kan banyak ya. Ada surat permohonan kunjungan, kemudian ada balasan kunjungannya, kemudian ada SPPD-nya. Kalau misalnya disimpan di situ ya, SPPD bagian keuangan ya. Ada surat tugasnya. Nah
itu disimpan di situ namanya nama berkasnya itu misalnya surat kunjungan ke Palu, misalnya seperti itu. Jadi di uraian informasinya itu tidak lengkap setiap surat, tapi berkas. Jadi Disebutkan kalau berkas kunjungan ke Palu misal gitu ya, Bu ya. ya, ya, Ya. gitu. Terus satu lagi, Bu, kalau kita mau kebetulan saya dalam rangka membuat arsip usul musnah, itu kan antara arsip keuangan kan ada ya Bu ya, SPJ gitu ya Bu ya. Isinya GUP tanggal sekian tahun sekian, kan ada nomor SP2HD, ada nomor SPM, itu orangnya seperti apa, Bu? Maksudnya, Mbak? Kita kan membuat Musnah. ya usul musnah atau mendaftar arsip lah untuk arsip inaktif, terutama yang saat ini mau saya lakukan itu yang membuat keuangan. usul musnah ya untuk keuangan. Itu uraiannya seperti apa, Bu? Kan isinya kan SPJ ada SP2D, SPM, kwitansi segala macam. Itu uraiannya seperti apa, Ibu? Uraiannya ya mungkin misalnya dirangkum aja, Mbak, yang mewakili itu. Misalnya perjanjian surat pertanggungjawaban keuangan, misalnya sekian sampai sekian gitu. Tapi kalau ini kan 10 tahun ya minimal ya kalau dan harus mendapat persetujuan. Mbak dari instansi mana? Dari BSIP, dari lingkup BSIP, Bu, Bisbek Jestro. Jadi di lingkup dulu yang Badan Litbang Pertanian itu, Bu. Kementan, iya. Kementan ya. Itu berarti kan harus kalau ini mendapat persetujuan Kepala Antri ya. Kalau ya nanti kita berjenjang ke eselon 2, daftarnya dikirim ke eselon 2, eselon 2 dikirim ke eselon 1, baru nanti eselon 1 mengumpul semua di lingkup eselon 1 dikirim ke Andri. Ke Kementan dulu, Ibu, baru ke Andri. Iya, Kementan. Ya, kalau keuangan kan soalnya retensinya 10 tahun ya. Jadi kalau uraian informasinya ya misalnya ini ada surat pertanggungjawaban keuangan tahun sekian. Atau kalau lebih detail lagi surat pertanggungjawaban keuangan tentang apa nih pertanggungjawaban keuangannya. Misalnya tentang pembelian pupuk atau apa atau kegiatan apa gitu. Kalau memang bisa dipilah seperti itu. Tapi kalau memang hanya satu-satu gitu kegiatannya banyak, itu bisa surat pertanggungjawaban keuangan bulan ini ya tahun ini seperti itu. Biasanya itu kan ada memberkas, ada kwitansinya, Bu, ada kwitansi, berita acara, semacam SPK itu enggak perlu disebutkan ya, Bu ya. Misal kwitansi nilainya berapa itu enggak perlu disebutkan ya, Bu ya. Sepertinya enggak ya. Enggak usah ya. Nanti ya. Jadi langsung surat pertanggungjawaban keuangan tentang ini. Ya. Tahun ini gitu ya, Bu ya. Ya, kalau tentangnya ditunjukkan kan lebih bagus ya. Soalnya ini kan, ini kegiatan yang ini nih udah dimusnahkan atau diusulkan musnah. Berarti nilai, misalnya ada kwitansi senilai 1 juta misalkan, tidak perlu disebutkan ya, Bu ya? Enggak, itu kan rinciannya ya. Iya, rinciannya, enggak perlu detail gitu ya, Bu ya? Enggak, mungkin enggak ya. Terus kemudian dalam satu ordner, itu kan biasanya tertulis di situ katakanlah GUP tanggal 13 Maret misalkan, 2003 misalkan. Itu kan dari dalam Maret itu walaupun tertanggal 13 Maret, tapi kan isinya banyak, Bu. Katakan ada 20 SPJ misalkan. Itu tetap berarti tetap uraiannya sesingkat tadi cuma tanggal sekian gitu apa bagaimana, Ibu? Ya, yang penting jelas itu kegiatannya apa ya, Mbak? Ya, kegiatannya. Kegiatan biasanya dalam satu agak macam-macam sih, Bu. Misal gini aja, salah satu contohnya tentang perjalanan dinas misalkan. Dan dinas itu ngumpul di SPJ kan tanggal itu bagaimana, Bu, rinciannya? Jadi misalkan perjalanan dinas khusus, perjalanan dinas, maknya berapa saya lupa. Tapi kan itu dalam ya nyampur ada kegiatan mana gitu ya. Biasanya ini, Bu, maknya ya. dengan mak sendiri-sendiri. Kalau ada kegiatan apa itu mak sendiri lah, itu khusus perjalanan dinas itu ada satu order gitu, Bu. Itu sama perjalanan dinas saja. Bisa seperti itu. Berarti nanti ya, Bu, tidak perlu rinci ya, Bu, hanya ya. Yang penting bulan tahunnya. Nanti pada saat penilaian, Mbak, kan dilihat satu-satu. Iya. Nah, intinya itu ada di ini tim penilai nanti, tim penilai pemusnahan itu. Oh, iya.
Tapi pada umumnya singkat saja Bu, ya nggak perlu detail gitu ya Bu. Ya, enggak. Ya baik Bu, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Baik, ya terima kasih Ibu Sri Kusmaningsih yang telah mengajukan pertanyaan. Baik, selanjutnya saya seling lagi dari chatting ini ada Ibu Santi Novitasari Lampung. Mengenai tadi penjelasan dari Ibu, misal di arsip tahun 2022, YRA aktifnya 2 tahun, masuk masa aktifnya sampai dengan tahun 2025. Bukannya masa aktifnya sampai dengan tahun 2024 ya Bu. Ya, ini jadi seperti tadi mungkin informasi atau Ibu Santi mengambil dari penjelasan Ibu mengenai penjelasan arsip tahun 2022. YRA aktifnya 2 tahun. Masuk masa aktifnya sampai dengan tahun 2025. Jadi bukannya masa aktifnya sampai tahun 2024 katanya. Karena tadi tahun 2022 ditambah 2 tahun jadi 2024. Mungkin Enggak gitu. Jadi gini, arsip tahun 2022 itu kan arsip penciptaan arsipnya. Nah, kita mulai masuk aktif itu kalau arsip sudah close file. Nah, close file kan nggak mungkin kita nunggu ya, misalnya arsip ini selesai nih bulan Maret 2022 langsung close file. Ini langsung close file. Nah, biasanya kali itu ngitungnya itu per awal tahun. Jadi misalnya 2022, nah kita aktifnya itu dari 23 awal. Gitu. Jadi 23, 24, 25 awal, 25 awal 2 tahun. Seperti itu ngitungnya. Jadi kalau harus ngitung per surat, ini kan repot ya. Jadi kita biasanya ngitungnya masa aktif, masa inaktif itu dari awal tahun sesudah dari arsip tersebut diciptakan. Ya. Bayang nggak? Ya, itu Ibu Santi Novitasari. Jadi dihitungnya bukan sesuai dengan awal tahun dari 2022, berarti tapi dihitung close lagi file. tahun 2023-nya. Awal ya. Awal 2024, 2025. Tuh jadi mulai berlaku. Yeah. Baik. Terima kasih Ibu Santi Novitasari. Selanjutnya ini Ibu Asprida yang sudah ada di ruangan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Silakan Ibu Asprida, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, mic-nya dinyalakan untuk Bu Asprida. Bagaimana Ibu Asprida? Baiklah, untuk kalau memang masih ada halangan atau ada gangguan teknis, kita lanjut saja ke Ibu Mia Lamiha dari Kementerian Agama. Untuk Ibu Mia Lamiha, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sambil menunggu, tidak terlalu lama menunggu ini, kami dari chatting ambil pertanyaan dari Pak April Kurniawan SC. Mohon arahan kami dari unit administrasi di sebuah perusahaan swasta yang berkontrak dengan pemerintah dan sudah berjalan 2 tahun, di mana dalam setahun kurang lebih membuka lowongan pekerjaan 2 kali. Dalam pembukaan lowongan pekerjaan, kami menerima kurang lebih 1.000 berkas lamaran pekerjaan. Sedangkan yang diterima hanya 5-10 orang, sehingga berkas pelamar yang tidak diterima sangat menumpuk. Bagaimana cara mengelolanya, Bu? Apakah boleh dimusnahkan karena berisi identitas dan dokumen pribadi? Terima kasih. Ya, itu dari
berkas April. lamaran pekerjaan. Lamaran ya. Banyak sekali ya, yang lamar 1.000, yang diterima 5-10 orang. 5-10. Iya, nah itu karena banyak banget ya. Itu memang tergantung dari JRA kita. Kalau di JRA di IPB tadi kan 1 tahun, meskipun yang tidak diterima itu 1 tahun aktif, kemudian musnah. Kemudian 1 tahun inaktif, kemudian musnah. Kemudian, nah kalau yang di Bapak terserah, misalnya JRA gitu ya, harus berdasarkan JRA Pak kalau mau memusnahkan arsip. Jadi karena misalnya kok yang lamar banyak sekali, kalau disimpan selama setahun kan kelamaan gitu. Nah bisa aja misalnya Bapak menentukan arsip inaktif, arsip ini apa lowongan pekerjaan ini cuma disimpan 1 tahun, kemudian musnah, bisa saja seperti itu. Jadi tergantung JRA-nya. Tapi kalau mau dimusnahkan saat itu juga terserah juga, tapi harus dengan persetujuan pimpinan gitu ya. Misalnya udah selesai proses rekrutmennya, yang tidak diterima mau dimusnahkan gitu ya, asal dengan persetujuan tadi. Misalnya ada timnya ya, kan ada tim penerimaan pegawai kalian. Nah itu harus mendapat persetujuan itu dan mendapat persetujuan dari pimpinan perusahaannya, pimpinan instansinya, bisa dimusnahkan. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak April Kurniawan. Semoga dapat terjawab dengan baik dari narasumber. Untuk masih saya tunggu ini untuk Ibu Asprida atau Ibu Mia Lamiha yang akan bertanya melalui Rehen. Silakan Ibu Asprida atau Ibu Mia Lamiha, ditunggu. Ya, kalau masih tidak muncul, saya akan ambil lagi pertanyaan dari kolom chat. Di sini ada Bapak Nurlian. Izin bertanya, saya bekerja di BKPSDM Kabupaten Sintang dan baru pindah ke OPD tersebut. Di BKPSDM ada mengelola arsip seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Sintang. Jumlah pegawai baik ASN dan P3K sekitar 7.000 lebih yang berada di record center. Yang ingin saya tanyakan, apakah file masing-masing yang ada setelah pensiun bisa kita buat penyusutan kecuali pegawai eselon 2 yang menjadi arsip statis. Demikian Ibu pertanyaannya untuk file Personal file. Pribadi ini kebanyakan untuk di kepegawaian. Iya, itu kita kembali ke JRA. Jadi apapun yang harus mau kita lakukan itu harus berdasarkan JRA. Nah kalau kita mau memusnahkan, nah di situ personal file JRA-nya berapa? Apakah kalau biasanya PNS atau ASN yang pensiun itu arsipnya dimusnahkan kecuali yang eselon 2 bila sudah habis hak dan kewajibannya. Jadi sudah meninggal, kemudian jandanya juga sudah meninggal dan tidak ada anak yang menjadi, saya anaknya udah pada nikah semua gitu kan. Nah itu kan udah nggak ada hak dan kewajibannya, itu bisa dimusnahkan. Tapi kalau masih ada janda, kemudian apalagi masih ada anak yang mendapat tunjangan, ya itu nggak boleh dimusnahkan, tetap harus disimpan. Seperti itu Pak. Iya, baik Pak Nurlian. Ya, saya langsung dengan selanjutnya Ibu Lut Garda dari Bimas Islam Kementerian Agama Kota Manado. Izin tanya, saya dulu di KUA dan sekarang sudah di Bimas Islam. Saya banyak menemukan arsip-arsip yang sudah layak penghapusan. Apakah kami harus membuat tim sedangkan di KUA belum ada arsiparis? Apakah kami membuat tim dan apa harus kami ke Kemenak Pusat ajukan penghapusan? Jadi dari Bu Lutgarda ini belum ada arsiparis, yang ada mungkin ini langsung ke pengajuannya ke pusat, gitu Bu pertanyaannya. Silakan.
Ya, kalau belum aris ya mungkin dibuat tim dulu, kemudian dibuat usul arsip yang akan dimusnahkan, kemudian diusulkan ke atasnya. Ini dari kantor mana tadi, Pak? Dari Bimas Islam Kabupaten Kementerian Agama Kota Manado. Oh, Kementerian Agama ya. Ya, Ya, dibuat itu seperti itu. Kemudian mungkin bisa konsultasi dengan atasnya lagi ya, yang Kementerian Agama ya, yang ini, yang satu jalur gitu. satu jalur ke masih di Dirjen Agama. Ya, kita pada saat mau memusnahkan itu harus mengikuti langkah-langkah tadi. Baru nanti diajukan ke pimpinannya, kemudian ke lembaga kearsipan yang di kementerian ya berarti ya. Ya, Kementerian Agama. Baik, udah ya. Untuk Ibu Lut Garda, Bimas Islam, Kementerian Agama Kota Manado. Semoga pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah terjawab dengan baik. Masih ada kesempatan ini untuk Ibu Asprida atau Ibu Mia Lamiha untuk pertanyaannya ditunggu. Tolong dibantu mic-nya yang tidak ini untuk dimatikan karena suaranya terdengar ke mana-mana. Ya, rupanya Ibu Asprida dan Bu Mia Lamiha ada gangguan teknis untuk rehannya mengajukan pertanyaan ini. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat Ibu sudah Habis ya. selesai, sudah habis, sudah dijawab semua. Iya. Dan waktu kita pada acara diskusi ini akan berakhir. Masih kami tunggu waktu beberapa menit lagi nih untuk Ibu Asprida atau Ibu Lamiha, ditunggu karena ada peluang waktu yang sangat bermanfaat untuk suatu pertanyaan dari Ibu. Ibu Asprida dan Ibu Lamiha, baik. Kalau sudah tidak ada, waktu juga sudah akan berakhir. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan memberikan aplaus kepada Ibu narasumber, Ibu Sri Mariani MM pada kesempatan hari ini, 7 Oktober 2023, bisa memberikan sharing dan diskusi pada pengelolaan arsip inaktif dan penyusutan arsip. Akhirnya saya sebagai moderator dan pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber, Ibu Sri Muryani MM yang sudah memberikan waktu dan kesempatan pada acara ini. Dan tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada peserta pada siang hari ini dan tentunya nantikan kelanjutan sharing dan diskusi dari masalah-masalah kearsipan. Silakan untuk ke depan boleh ajukan acara yang akan sesuai dengan tema yang sangat lagi tren atau lagi sangat ditunggu-tunggu. Nah, tapi sebenarnya ada masalah judul atau tema yang bagi arsiparis tentunya dari penyetaraan dan invasing yang menunggu sharing dan diskusi mengenai kenaikan jabatan dan pangkat arsiparis.
Demikian kiranya informasi masih mencari narasumber untuk suatu tema tersebut. Baiklah, sahabat Arsiparis, tentunya informasi ini saya sampaikan untuk materi sebenarnya sudah di-share di grup dan dikirim melalui email Bapak Ibu masing-masing, dan menunggu untuk sertifikatnya. Kami minta waktu untuk 1 hari depan. Akhirnya saya sebagai pembawa acara dan moderator Muji Hartono mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Arsiparis yang telah terus mengikuti kegiatan sharing dan diskusi kearsipan Nusantara ini. Tentunya tiap acara akan tampil beda dengan tema-tema yang lebih tren. Baik, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Muji, makasih Bapak Ibu Sama-sama, Ibu. semuanya. Mohon izin live. Silakan Ibu, terima kasih. Pada sahabat Arsiparis, silakan untuk dapat meninggalkan ruangan Zoom. Silakan untuk live dari sekarang.